Polisi akhirnya mengungkap motif di balik aksi penusukan brutal yang menewaskan harapan korban untuk selamat tanpa luka berat di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Kamis, 16 Juli 2026. Peristiwa yang mengakibatkan Mamat Godril kritis dan seorang pria lainnya terluka itu dipicu pelaku yang tersinggung saat berada di bawah pengaruh minuman keras, miras. Pelaku, Muhreza Fahlevi alias Bejat, diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan yang kembali berurusan dengan hukum. Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota, AKP Setianto, mengatakan hasil penyelidikan Satreskrim Polres Pekalongan Kota mengungkap, peristiwa bermula saat Muhreza Fahlevi alias Bejat tengah mengonsumsi minuman keras bersama dua rekannya di Gang 14 RT 03 RW 07, Kelurahan Kuripan Kertoharjo. Beberapa saat kemudian, korban Mamat Godril datang bersama seorang temannya dengan maksud bertamu. Namun, situasi berubah tegang ketika pelaku yang diduga sudah mabuk melontarkan umpatan kepada korban. Adu mulut pun tak terhindarkan, hingga pelaku mengeluarkan sebilah pisau dan menikam korban. Terjadi umpatan terhadap korban sehingga korban merasa tersinggung. Kemudian terjadi cekcok mulut yang berujung penusukan menggunakan pisau, ujarnya, Jumat, 17 Juli 2026. Saat pelaku mengamuk, rekan korban berusaha menyelamatkan diri dengan meminta bantuan warga. Dalam insiden tersebut, seorang pria berinisial F, Vicky, yang merupakan teman pelaku juga menjadi korban. Vicky mengalami luka di bagian perut ketika berupaya melerai pertikaian dan kini masih menjalani perawatan intensif di RS Hazaki Junaid. Menurut Setianto, Vicky tidak terlibat dalam perselisihan. Ia justru menjadi korban saat mencoba menghentikan aksi pelaku yang sudah tidak terkendali. Kami juga memperoleh keterangan dari sejumlah saksi bahwa pelaku kerap membawa sebilah pisau dalam aktivitas sehari-harinya. Keterangan tersebut kini menjadi bagian dari pendalaman penyidikan untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa, ujarnya. Sementara itu, kondisi Mamat Godril masih memprihatinkan. Setelah menjalani operasi besar di RS Siti Hodijah, korban masih dirawat di ruang ICU dan belum sadarkan diri. Atas perbuatannya, Muhreza Fahlevi dijerat pasal 466 ayat 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Korban utama sudah selesai menjalani operasi, tetapi masih berada di ruang ICU dan belum sadarkan diri. Sedangkan pelaku sudah kami amankan di Satreskrim Polres Pekalongan Kota untuk menjalani penyidikan lebih lanjut, kata AKP Setianto. Pihaknya menambahkan, Muhreza Fahlevi tercatat sebagai residivis penganiayaan berat di kawasan Landung Sari pada 2019. Dalam perkara tersebut, ia divonis hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Pemeriksaan para saksi dan termasuk pemeriksaan ke pelaku ini, pada saat kejadian itu yang bersangkutan sedang minum-minum di salah satu rumah, kemudian datang korban bersama dengan temannya. Kemudian yang bersangkutan ingin bertamu di rumah tersebut, kemudian nanya kepada pelaku ini. Kemudian di situ terjadi umpatan terhadap pelaku, terhadap korban sehingga korban tersinggung dan terjadi cekcok. Selanjutnya korban ditusuk oleh pelaku dengan menggunakan pisau. Korban yang satunya itu sekarang dirawat di rumah sakit Junaid. Di situ teman dari pelaku sebetulnya. Namun pada saat itu mau melerai, kemudian kena sabetan dari pisau yang dibawa pelaku. Kena bagian apa? Kena bagian perut. Untuk korban sekarang saat ini sedang selesai menjalani operasi dan saat ini masih berada di rumah sakit di ICU dan kondisi korban masih belum sadar. Sesuai dengan keterangan dari para saksi atau temannya itu memang kedapatan bawa sajam. Tapi untuk serinya dari temannya juga tidak tahu. Untuk korban dan pelaku saling kenal. Itu memang masih dalam pendalaman.